Assalamualaikum, salam satu hobi, salam dari peternak Asia Breeder New. Di sini saya akan menjelaskan 5 kesalahan yang harus dihindari untuk membreeding ayam petarung. Apa saja? Sebelum saya menjelaskan lebih detail buat kawan-kawan yang menonton channel ini agar bisa mendukung, hendaklah kawan-kawan like, subscribe. Oke, terima kasih. Kita mulai. Apa itu kesalahannya? Yaitu 5 kesalahan di dalam membreeding ayam. Yang pertama, kesalahan dasar atau perencanaan. Tidak punya tujuan jelas, hanya asal kawinkan tanpa target. Misalnya ingin menghasilkan ayam dengan pukulan stamina atau mental tertentu. Breeding harus punya cetakan biru. Kemudian tidak mencatat silsilah terah. Ini adalah kesalahan fatal. Tanpa pencatatan, Anda akan kehilangan track indukan, pejantan, dan performa keturunannya. Anda tidak akan tahu mana persilangan yang bagus dan mana yang gagal. Bisa terjadi inbreeding yang tidak disengaja. Terburu-buru ingin cepat dapat hasil tanpa mempelajari karakteristik indukan terlebih dahulu atau pejantan. Perlu waktu untuk mengamati kelebihan dan kekurangan calon indukan. Kedua, kesalahan dalam pemilihan indukan atau seleksi. Hanya terpaku pada fisik saja, memiliki indukan hanya karena besar, gagah, atau tulangan bagus, tetapi mengabaikan mental dan kesehatan dasar. Ayam yang mentalnya mudah panik atau tidak memiliki nyali akan menurunkan sifatnya itu. Kemudian mengawinkan 2 indukan dengan kelemahan yang sama. Misalnya kedua induk memiliki napas pendek. Hasilnya anak-anaknya hampir pasti akan memiliki masalah stamina yang lebih parah. Prinsipnya pasangan kelebihan satu induk untuk menutupi kekurangan induk yang lain. Kemudian menggunakan indukan yang sakit atau bawaan lemah. Ayam yang pernah sakit parah atau cedera berat meskipun secara fisik tampak sembuh bisa membawa bibit kelemahan itu kepada keturunannya. Usia indukan tidak ideal, maka hasil anaknya kurang maksimal. Ketiga, kesalahan genetik dan perkawinan, yaitu inbreeding, kawin sedara yang salah kaprah, yaitu mengawinkan anak betina dengan bapaknya atau sebaliknya tanpa pengetahuan yang mendalam. Ini risiko tinggi menonjolkan gen resesif yang jelek atau cacat, lemah, sakit-sakitan. Kemudian tidak ada tujuan. Inbreeding hanya boleh dilakukan untuk mengukuhkan sifat unggul tertentu dari suatu terah. Jika dilakukan asal-asalan, hasilnya adalah degenerasi atau kemunduran kualitas. Outcrossing, kawin silang dengan terah berbeda yang ceroboh, mengawinkan 2 terah berbeda tanpa mempertimbangkan kecocokan karakter. Misalnya menyilangkan ayam tipe pukul dengan ayam tipe pukul bisa menghasilkan anak yang sulit dikontrol. Perlu analisis mendalam. Tidak memahami dominan dan resesif beberapa sifat genetik. Tanpa pemahaman dasar, hasilnya bisa mengecewakan. Yang keempat, kesalahan perawatan dan manajemen. Kandang dan sarang yang tidak nyaman, kandang kotor, berisik, atau sering terganggu membuat indukan betina stres. Ini bisa menyebabkan indukan tidak mau ngeram atau bahkan mematuk telurnya sendiri. Kemudian gizi indukan yang buruk. Sebelum dan selama masih produksi telur, indukan terutama betina membutuhkan nutrisi tinggi. Pakan yang asal-asalan akan menghasilkan telur yang kurang nutrisi dan akhirnya anakan ayam yang lemah. Lalu perawatan anakan yang tidak optimal, pisahkan dari induk terlalu cepat atau terlalu lambat, tidak melakukan seleksi pada anakan atau grading. Anakan yang jelas-jelas kecil, cacat atau lemah sebaiknya dipisahkan agar tidak mengganggu yang sehat dan sumber pakan bisa fokus ke anakan terbaik. Pemberian pakan dan vaksinasi yang tidak tepat. Yang kelima adalah kesalahan mindset, berharap hasil instan dalam satu periode penetasan. Wajar jika hanya 1-2 ekor yang benar-benar jagoan.
Fokuslah pada peningkatan kualitas generasi selanjutnya. Tidak mau belajar dari pengalaman breeder yang baik. Adalah pencatat dan pengamat yang ulung. Setiap kegagalan persilangan adalah pelajaran berharga untuk percobaan selanjutnya. Kemudian terlalu fanatik pada suatu terah tertentu, walaupun bagus, menutup mata pada terah lain yang bisa menghambat inovasi dan perbaikan kualitas.